Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para taruna-taruni. Kita kembali bertemu lagi dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi di pertemuan yang kedua, yang alhamdulillah juga bahwa pada pagi hari ini kita semua, saya sendiri, para taruna, pada pagi hari ini masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bersilaturahim, juga bisa melanjutkan program, khususnya kegiatan yang ada di AKMI. Anda semua kali ini mengikuti perkuliahan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di minggu yang pertama telah saya sampaikan, selain saya menyampaikan perkenalan, juga menyampaikan silabus dan RPS yang para mahasiswa mungkin sudah menyimak dari video yang saya sampaikan poin demi poinnya, sehingga di pertemuan-pertemuan berikutnya apa yang harus kita diskusikan bersama, materi apa yang harus kita bersama-sama untuk membahas berkaitan dengan pendidikan anti korupsi ini. Pendidikan anti korupsi mungkin menurut para mahasiswa adalah mata kuliah yang boleh dikatakan baru dengar ya. Memang pendidikan anti korupsi ini baru disampaikan beberapa tahun yang harus diberikan kepada para mahasiswa di beberapa perguruan tinggi, dan ini pun yang saya tahu masih belum semua di perguruan tinggi menerapkan pendidikan anti korupsi ya, karena bagaimana kebijakan dari rektor ataupun ketua perguruan tinggi tersebut. Untuk itu alhamdulillah para taruna dengan mengikuti perkuliahan AKMI ini diberikan mata kuliah pendidikan korupsi yang walaupun hanya satu SKS ya, hanya satu mata pelajaran 60 menit dibanding dengan mata kuliah yang lainnya. Namun demikian kita ambil hikmahnya, kita ambil manfaatnya, kita pelajari untuk apa sih pendidikan anti korupsi, kita ikuti, kemudian kita pelajari, yang pada dasarnya adalah untuk Anda semua sebelum terjun di masyarakat, sebelum terjun di tempat kerja, sehingga sudah punya bekal, sehingga tidak akan terjerumus, juga tidak akan melakukan hal-hal seperti yang tidak diinginkan sesuai dengan mata kuliah ini. Baik para mahasiswa, ini berkaitan dengan biografi saya sudah sampaikan di minggu yang lalu. Kemudian rencana perkuliahan pun juga telah disampaikan ya, baik itu pengantar kuliahan, ruang lingkupnya, nilai dan prinsip anti korupsi ini, kemudian faktor penyebab dampak korupsi, upaya pemberantasan korupsi. Ini beberapa poin yang insya Allah kita bersama-sama untuk mendiskusikan, untuk membahas materi sub demi sub atau juga pertemuan demi pertemuan, sehingga Anda semua para mahasiswa akan memahami dari mulai pengertian, kemudian nanti faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, kaitannya dengan upaya pemberantasannya, tindak pidana korupsinya, juga gerakan, ini maksudnya gerakan ya, gerakan kerjasama pencegahan korupsi. Kemudian diselang dengan pertemuan ke-8 kalian semua agar mengikuti UTS, ujian tengah semester, yang insya Allah juga bila di bulan-bulan pertemuan ke-8 masih oleh pemerintah belum di ACC untuk pertemuan perkuliahan tatap muka, masih tetap dengan Darling ini atau dengan PJJ ini atau dengan e-learning ini, insya Allah tetap pada pelaksanaan UTS ini berjalan dengan
lancar. Hal ini agar diketahui semua oleh para mahasiswa, bukan hanya di pendidikan perguruan tinggi saja, dari mulai pendidikan SD, tingkat dasar, SMP dan SMA, SMK, semuanya menggunakan pembelajaran PJJ ini. Berikutnya masih pada rencana perkuliahan, ini mengulas di pertemuan yang lalu. Barangkali di pertemuan yang pertama karena tidak rinci seperti ini. Berikutnya juga mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi harus bisa terjun di dalamnya. Kemudian bagaimana juga mengikuti sidang perkara tipikor, aspek manfaat atau investigasi dan teknik melakukan investigasi juga harus memahami. Presentasi aksi pencegahan korupsi bila memungkinkan, yaitu pertemuan berikutnya, dan korupsi dan pelayanan publik pun agar diketahui. Presentasi hasil investigasi, analisis hasil korupsi, mudah-mudahan sampai pada materi itu. Begitu juga pada pertemuan ke-15 masih tetap materi yang sama, dan diakhiri dengan pertemuan dalam satu semester ini. Pada pertemuan pada ke-16 ini adalah dengan UAS, yaitu ujian akhir semester, yang mudah-mudahan dalam satu semester ini saya selalu sehat, Anda pun selalu sehat, sehingga bisa mengikuti pertemuan demi pertemuan, bisa juga memahami, serta juga mungkin nanti ada tugas-tugas yang disampaikan pada Anda semua, bisa melaksanakan tugasnya. Begitu juga bisa mengikuti UTS-nya hingga sampai UAS, ujian akhir semester, yang mudah-mudahan menghasilkan nilai yang baik sesuai dengan harapan Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa semua, khususnya taruna dan taruni, pasti Anda sekian persen sudah paham ya, apa sih yang dikatakan makna dari korupsi. Korupsi adalah di sini tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat itu. Nah, ini secara singkatnya bahwa dengan korupsi ini yang jelas adalah menyalahgunakan kepercayaan. Suatu contoh, misalnya Anda bila nanti dalam suatu jabatan tertentu sudah terjun di tempat kerja, sudah dipercaya oleh pemerintah, oleh perusahaan, oleh instansi, kemudian kepercayaan tersebut tidak dipegang teguh, tidak bisa memegang amanah, bahkan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu sudah termasuk pada korupsi yang Anda lakukan. Mudah-mudahan setelahnya makna dari istilah korupsi ini Anda paham jelas, sehingga mudah-mudahan di tempat kerja nanti jangan tergiur, juga jangan terpancing, atau juga jangan mempercayakan penuh kepada bawahannya bila suatu saat Anda sebagai atasannya. Ini harus benar-benar selektif, kemudian harus penuh dengan ketelitian, penuh dengan pemeriksaan, juga pengawasan, sehingga tidak 100% disampaikan kepada bawahannya percaya begitu saja, sehingga bahkan atasan lah, mungkin Anda lah barangkali yang kena nanti menjadi hal-hal yang negatifnya. Para
Para mahasiswa, tadi sudah dijelaskan bahwa pengertian korupsi, bahwa memang namanya korupsi adalah juga berasal dari bahasa Latin. Di sini corrupere atau corruption atau corruptus. Ini dari bahasa Latin tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Beberapa bangsa di dunia memiliki istilah tersendiri mengenai korupsi. Korup, kalau kita uraikan dari kata korupsi itu sendiri, korup ini maknanya adalah busuk. Itu makanya dengan korup itu sudah maknanya busuk, berarti kan tidak bagus yang namanya busuk itu. Kemudian juga palsu atau juga maknanya suap. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Kata korup juga ini maknanya suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan, juga milik negara atau pemerintah. Juga bisa menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini pun termasuk pada korup. Ini makna dari Kamus Hukum 2002. Para mahasiswa, korup juga kalau kita maknakan atau artikan juga merupakan suatu kata kebejatan, ya, kebejatan atau ketidakjujuran. Kata korup bisa juga disebut tidak bermoral atau juga penyimpangan dari kesucian. Nah, ini mana ini ya. Sehingga kita ulas bahwa korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan atau penyimpangan atau menyelewengkan kepercayaan atau juga ketidakjujuran dalam suatu masalah atau dalam suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu. Ini jadi lebih jelas lagi ini. Sehingga tindakan korupsi ini terjadi karena beberapa faktor yang terjadi di dalam kalangan masyarakat khususnya atau umumnya juga di dunia kerja. Nah, ini yang sering terjadi ini. Selanjutnya, para taruna-taruni, apa sih faktor penyebab korupsi? Ini kan pasti ada faktornya, penyebabnya. Faktor penyebab korupsi ada dua, yaitu yang pertama adalah faktor internal, kemudian yang kedua itu faktor eksternal. Untuk faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri. Jadi terdapat beberapa faktor yang ada dalam faktor internal. Ini antara lain adalah internal, berarti kan dari kita sendiri, dari karakter kita, mungkin dari sifat kita, mungkin juga dari terbawa-bawa, ya. Kita mungkin tidak bisa menitipkan diri, terbawa arus oleh teman, terbawa arus oleh teman kerja dan sebagainya. Mungkin juga terbawa dengan ekonomi yang mungkin merasa kekurangan, ya, dengan ekonomi yang sangat barangkali kekurangan. Ini ada faktor hubungannya dengan faktor internal juga. Nah, itu. Korupsi, para mahasiswa, korupsi adalah kejahatan juga yang luar biasa, ya,
ini atau extraordinary extreme dengan dampak buruk yang luar biasa pula. Korupsi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Para mahasiswa yang saya banggakan, juga mudah-mudahan pada siang hari ini ada dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan. Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa atau bagi Anda semua, bagi para taruna-taruni yang mungkin seharusnya barangkali kalau melihat mata kuliah hubungannya dengan AKMI ini memperdalam berkaitan dengan hubungannya dengan nautika ataupun teknika, ya, hubungannya dengan kemaritiman dan sebagainya. Tetapi sangat penting yang notabene nanti sepintas sudah saya jelaskan, juga ke depan nanti akan lebih paham. Jadi pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Peran serta mahasiswa ini dalam upaya pemberantasan korupsi akan maksimal jika mahasiswa, jika mahasiswanya apa? Yang pertama memahami, ya, memahami pengetahuan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Nah, berarti semua mahasiswa yang akan terjun nanti ke depan di tempat kerja, begitu juga di masyarakat, agar memahami pengetahuan tentang korupsinya serta upaya pemberantasannya akan bisa untuk melakukannya. Begitu juga menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Jadi selain pengetahuan pendidikan korupsinya untuk memberantas pihak lain di lingkungannya, termasuk untuk dirinya dulu yang lebih diutamakan, ya. Di sini kan ada kata-kata menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya. Berarti untuk dirinya sendiri, kita sendiri, Anda semua sebagai para taruna-taruni, mulai dari sekarang mencoba untuk menerapkan kepribadian yang baik, kemudian kejujuran, ya, hal-hal yang menurut Anda semua yang sudah dipahami pembinaan dari tingkat sebelumnya, apakah itu di SMA, apakah di SMK, pembinaan kepribadiannya dengan karakternya, itu mohon diterapkan sehingga menginjak di perguruan tinggi harus lebih baik, ya, harus lebih dewasa. Bahkan mungkin yang biasanya Anda mengikuti pendidikan waktu di SMA atau SMK dengan orang tua, kali ini jauh, ya, atau mungkin nanti setelah barangkali perkuliahan sudah tatap muka, mungkin di tempat kos, di asrama. Nah, itulah Anda semua sebagai para mahasiswa, para taruna-taruni harus bisa menitipkan diri dengan pribadi yang baik, dengan kejujuran, bahkan kalau bisa punya penerapan pada dirinya, bisa untuk kerjasama dengan yang lain, saling tolong menolong. Itulah kan nilai-nilai karakter itu. Bantu orang lain yang perlu dikatakan perlu dibantu, yang kesusahan, kesulitan, bantulah. Termasuknya kalau dalam agama itu adalah hablum minanas. Selain para mahasiswa taruni rajin beribadah hablum minallah, selalu berdoa, sholat 5 waktu, kemudian ibadahnya baik, tapi dengan manusia teman-temannya tidak baik pun ibadahnya tidak ini. Oleh karena itu harus sama, harus seimbang, hablum minallah dan hablum minanas.
ibadahnya baik, hubungan dengan Allah tidak tertinggal yang 5 waktunya, kemudian banyak berdoa, mendoakan untuk orang tua. Anda sendiri dalam mengikuti perkuliahan harus banyak berdoa, penuh dengan prihatin, minta doa kepada orang tua agar sukses. Pun juga tidak lepas hablum minanasnya sangat penting, ya. Hubungan antara para taruna taruni dengan teman-teman, juga hubungan dengan masyarakat yang ada di tempat tinggal orang tua, masyarakat yang ada di asrama ataupun di tempat kos, itu pun juga harus, ya. Di mana masyarakat perlu minta bantuan, minta tenaga barangkali misalnya untuk kerja bakti ataupun apa saja yang perlu kita bantu, bantulah. Nah, itu nilai karakter yang baik untuk saling tolong menolong. Bantulah sesama manusia. Dengan kita banyak membantu orang lain dengan ikhlas, insya Allah di mana kalian perlu bantuan, Allah pun akan secara tiba-tiba ada bantuan. Nah, itu. Ini harus camkan, kemudian harus diterapkan pada Anda semua. Jadi jangan punya karakter yang cuek kemudian, ini harusnya perlihatkan, apalagi Anda mungkin sedang dinilai nanti di masyarakat, bila nanti sudah di tempat kos, mungkin di asrama, akan dinilai mahasiswa AKMI itu bagaimana nih karakternya. Bila pada umumnya para mahasiswa karakternya baik dengan masyarakat, bersatu, gotong royong, kemudian saling membutuhkan, berarti Anda ternilai nanti nama lembaga pun, selain Anda pribadi, nama lembaga pun, nama perguruan tinggi AKMI pun akan ternilai. Oh, berarti para mahasiswa AKMI ini mempunyai karakter yang baik-baik. Baik para mahasiswa, kita lanjut. Peran warga masyarakat. Jadi berkaitan dengan anti korupsi, para taruna-taruni bukan hanya pemerintah saja yang harus menangani, bukan saja termasuk tadi disinggung mahasiswa juga yang harus ikut aktif di dalamnya. Peran warga masyarakat pun ikut membangun kaitannya dengan untuk komunitas anti korupsi. Jadi disinilah kan sesuai dengan yang tadi saya sampaikan bahwa hablum minanasnya ini, ya, yang harus kita terapkan selain hablum minallah. Hablum minanas berarti kan ada kerjasama dengan sesama manusia. Di sini sesama dengan pemerintah, para pejabatnya, para instansinya. Di pemerintah kan ada SDM-nya, ada orang-orang, itu kan manusia. Kemudian Anda sebagai mahasiswa pun manusia, masyarakat pada umumnya pun juga ini. Nah, ini jadi kerjasama. Segala sesuatu bila adanya kerjasama, insya Allah berkaitan dengan untuk memberantas korupsi, berkaitan dengan untuk taruhlah ini untuk tidak jauh-jauh, ya, untuk perguruan tinggi AKMI saja, ya, selain pemerintahnya termasuk juga pengurus AKMI-nya, para dosennya, para mahasiswanya, masyarakat turut tidak untuk mendukung dengan perguruan AKMI ini, pasti turut, ya, turut mendukung dan meng-ACC berdirinya AKMI. Itu kan sebelum membangun ini kan minta ACC kepada lingkungan masyarakat, RT-nya, RW-nya, kelurahannya, akan mendirikan perguruan tinggi AKMI di daerah Ciperna. Ini masyarakat, pengurus yang ada di wilayah ini meng-ACC sebelumnya. Mengapa ini bagus bila ada perguruan tinggi di sini, wilayah kami jadi terangkat dengan adanya ini, termasuk data perguruan AKMI tercatat di kelurahan, tercatat di wilayah kecamatannya, bahwa di kelurahan tersebut, di kecamatan tersebut ada pendidikan perguruan tinggi yang namanya AKMI. Terus termasuk juga pendidikan ke bawahnya.
Nah, bagaimana dengan masyarakat yang lain di wilayahnya? Mungkin dengan adanya asrama, dengan adanya tempat kos, juga masyarakat juga sama-sama ini ya, sama-sama membutuhkan, sama-sama kerjasama. Masyarakat membuat kos-kosan, membuat asrama pun bisa nanti ini ada ininya, ekonominya terlihat. Begitu juga di tempat asrama, para masyarakatnya misalnya membuka ini kantin, keperluan untuk Anda sendiri. Anda sendiri ini perlu ya, perlu untuk apa namanya, untuk makan dan sebagainya, perlu untuk jajan. Di masyarakat ada yang jual pulsa, mungkin Anda juga perlu. Jadi saling membutuhkan, berkaitan, baik perguruan tinggi, mahasiswa, masyarakat itu. Nah, disitulah dengan adanya istilah kerjasama itu sangat dibutuhkan dengan baik. Suatu contoh, kalau di tingkat SMK ataupun ya SMK yang Bapak tahu, keberhasilan pendidikan itu kerjasama baik dari sekolahnya, dari pengurus sekolahnya, para gurunya, para siswanya, kemudian dunia usaha dan dunia industri. Nah, untuk tempat praktek ini pun untuk AKMI pasti ya ada PPL-nya ya. Jadi mencoba untuk praktek selain praktek yang selama diikuti, bila di AKMI prakteknya seperti itu dengan peralatan yang ada, dengan bimbingan dosennya, dosen produktifnya. Tetapi bagaimana bila nanti Anda dikirim oleh perguruan tinggi AKMI ini ke DUDI, ke dunia usaha atau industri, mungkin di perkapalan ya, untuk praktek berkaitan dengan sesuai dengan kompetensinya. Sampai di mana itu pasti kan ada perbedaan. Praktek di kampus sih seperti ini, kalau praktek di tempat dunia nyata seperti ini, nah itu nanti akan kita temukan. Nah itulah, makanya saling ini ya, saling membutuhkan. Di pihak DUDI pun, dunia usaha dan industri, membutuhkan bila para mahasiswa praktek ini akan terbantu untuk membantu di pekerjaan yang ringan-ringan, kemudian yang apa dan sebagainya. Kita pun butuh tempat praktek, jadi saling ini. Nah, disitulah dengan peran kerjasama dari semua pihak dalam suatu kegiatan akan sukses dan akan berhasil manakala semuanya kompak untuk kerjasama untuk mewujudkan suatu hal yang dicita-citakan, harapan untuk keberhasilan, baik itu membangun komunitas anti korupsi, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, dengan istilah kata kerjasama itu akan berhasil. Nah, kemudian ini warga masyarakat harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Nah, itu pun masyarakat harus paham apa sih yang dikatakan korupsi. Juga mencegah diri sendiri, juga masyarakat harus harus punya karakter yang baik, kepribadian yang baik, juga jujurnya sama seperti yang dari mahasiswa. Masyarakat pun sama, mencegah orang lain. Warga masyarakat di sini harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan korupsi. Kalau masyarakat contohnya apa Pak? Misalnya untuk mencegah korupsinya. Ada suatu contoh. Contoh misalnya di suatu kelurahan, di suatu desa, bahwa desa tersebut atau kelurahan tersebut akan mendapatkan bantuan pembangunan untuk di masyarakat tersebut atau di RW tersebut, apalagi akan dibangun lapangan voli misalnya, janji Pak Lurah atau kepala desa tahun ini akan dibangun, tapi begitu setelah dana cair di bulan ini mungkin Anda juga diberitahu diwakili oleh masyarakat tertentu,
pengurusnya misalnya RW-nya paham akan mendapatkan bantuan, akan mendapatkan lapangan voli untuk para tarunanya, untuk para pemudanya. Nah, untuk cara mencegahnya dan masyarakat ikut membantu mengingatkan kepada pihak pemerintah ataupun aparat desa dan kelurahan, selama kurun waktu misalnya janjinya sampai bulan apa sampai belum terbukti, nah berarti bisa tidak misalnya masyarakat RW perwakilan untuk datang ke kelurahan untuk menanyakan? Bisa ini termasuk mencegah, bisa membantu mengingatkan secara baik-baik bertamu, tidak harus rame-rame protes kemudian demo ya, kita dengan baik-baik ya, kita dengan apa, pasti Pak Lurah, Pak Kepala Desa juga akan menerima usulan Anda. Mungkin apakah bagiannya atau Pak Lurahnya sibuk, apakah kepalanya sibuk, apakah program yang lain dulu yang digarap, kemudian untuk ke wilayah RW Anda mungkin belakangan atau mungkin programnya mundur ya, program pencairannya mundur dan sebagainya. Kita jangan negatif thinking, kita harus berpositif thinking. Jadi bisa tidak misalnya masyarakat ikut mengingatkan kemudian kepada pemerintah, pengurus RW mengingatkan berkaitan dengan untuk ini ada bantuan sudah tunai atau tidaknya, bisa dengan perwakilannya, tidak perlu terlalu banyak perwakilan pengurus RW, mungkin para tokoh masyarakat untuk datang ke kelurahan ataupun ke kepala desa, Kulunowun ya, ke kepala desa untuk menanyakan ya secara baik-baik bertamu. Insya Allah kepala desa pun dan kelurahan pun akan menerima masukan. Siapa tahu barangkali lupa atau mungkin programnya program pencairannya mundur. Nah itu, jadi kita jangan mencoba untuk langsung negatif thinking, jadi positif thinking, jangan langsung prasangka tidak baik. Mungkin barangkali mundur. Nah, untuk itu jadi secara baik-baik mencoba untuk istilahnya ini masyarakat yang turut membangun komunitas anti korupsi, dengan istilah itu mencegahnya ya, atau mencegah orang lain ini dengan menanyakan perwakilan dari RW dan masyarakatnya ke lurah tersebut. Setelah diterima kemudian ternyata dijawab, oh iya Pak RW, ini program untuk Pak RW tersebut sudah tercantum di program kami, misalnya untuk lapangan voli. Tapi punten ini dananya memang sudah masuk karena kemarin sedang membereskan di RW yang lain dulu. Untuk RW Bapak belum, jadi belakangan. Tenang. Tuh, itu kan berarti ini ya, mengingatkan gitu. Bukan berarti dananya sudah tidak dan sebagainya. Jadi kita boleh komunikasi seperti itu. Itulah barangkali berkaitan dengan kita sebagai masyarakat bisa. Bukan berarti turut campur kalau memang itu apalagi sudah diprogramkan oleh pemerintah, oleh lurahnya juga, karena sebelumnya itu punya program kan, bantuan apa khususnya untuk pengurus RW yang nantinya terjun bantuan tersebut terkucurnya ke masyarakat, dinikmati ke masyarakat itu sendiri. Kan kita juga sekarang sudah menerima dan menikmati bantuan dari pemerintah kepada masyarakat itu banyak. Ada yang sifatnya untuk jalan, pengerasan jalan, kemudian ada istilah untuk hotmik, ada untuk membereskan saluran irigasi, kemudian juga untuk kalau petani mungkin di pertaniannya ada pupuknya, untuk kegiatan di RW-nya sampai turun ke RT, bahkan juga diberikan untuk suatu program percontohan untuk suatu RW, yang nanti dalam suatu RW tersebut bisa diberi dana untuk mencoba menanam yang sifatnya palawija itu, ada itu dana. Jadi banyak macam-macam ya itu dari pemerintah itu, tinggal kita mencoba menjalankannya, kejujurannya bisa tidak, nah itu
Ini banyak kucuran-kucuran dana berkaitan dengan dari pemerintah kepada aparat kelurahan sampai desa sampai turun kepada RW dan RT tersebut. Yang alhamdulillah kita sudah ternikmati kucuran-kucuran bantuan dari pemerintah untuk masyarakat walaupun tidak ke individu ya. Jadi sudah dinikmati yang tadinya jalan bila kita bawa sepeda motor banyak batu. Nah sekarang sudah lancar untuk memperlancar perekonomian, untuk memperlancar juga komunikasi, kendaraan juga lancar dan sebagainya, tidak menimbulkan kecelakaan. Itu jadi membangun sedikit-sedikit. Bahkan yang namanya bantuan dari pemerintah ya bermacam-macam, setiap instansi ada. Nah, khususnya ini untuk AKMI pun ya, perguruan tinggi pun yang saya tahu pasti dapat ini ya. Bila mengusulkan bantuan kepada pemerintah untuk apa? Bila mahasiswanya banyak, kemudian program ini untuk rehab dan sebagainya. Termasuk mahasiswanya sendiri mungkin dapat berkaitan dengan hubungannya dengan beasiswa. Oleh karena itu, Anda yang rajin, kejujuran, berprestasi, mungkin itulah nanti akan selektif, akan teliti identitasnya, latar belakangnya, bahwa Anda rajin, pandai dan bisa untuk mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Nah itu. Nah ini berkaitan dengan tadi ya, dari lingkungan keluarga kepada masyarakat, kemudian kepada lingkungan masyarakat yang sebenarnya, sehingga akan memahami bahwa warga masyarakat harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan korupsi itu. Nah ini juga lanjutan bahwa mengenali dan memahami korupsi, mencegahnya dan mencegah orang lain. Jadi sebelum mencegah orang lain, mencegah diri sendiri dulu. Nah ini ya, karakter kita yang harus kita tanamkan dengan karakter yang baik, kemudian pribadi yang baik, dengan juga bisa menitipkan diri ya, dan kejujuran ini. Nah ini untuk diri sendirinya ini, sehingga adanya pendidikan anti korupsi itulah dengan hasil dari rembugan antara dikti, kemudian mungkin para rektor, kemudian para pakarnya yang hubungannya dengan anti korupsi, harus bagaimanakah barangkali untuk mencegah anti korupsi di masyarakat. Nah sehingga hasil kesimpulan bahwa terbitlah ataupun muncullah adanya pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi ini. Dan ini pun kalau saya amati masih belum semua perguruan tinggi yang memberikan ya. Itu bagaimana kebijakan penanggung jawab pimpinan di perguruan tinggi tersebut. Para mahasiswa, bahwa program pendidikan anti korupsi atau boleh dikatakan singkatnya adalah PAK, pendidikan anti korupsi di beberapa perguruan tinggi ini materinya anti korupsi telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi ya. Nah ini MOU dengan KPK dengan perguruan tinggi sejak tahun 2006. Nah ini contoh-contohnya, beberapa perguruan tinggi menyisipkan materi dan sebagainya, sampai pada beberapa perguruan tinggi telah melakukan bentuk sosialisasi, kampanye, seminar dan sebagainya, sehingga sampai pada pendidikan anti korupsi disuguhkan di beberapa perguruan tinggi. Nah ini arsip kegiatan-kegiatan sosialisasi pendidikan anti korupsi pada waktu sebelum digelar pada mata kuliah pendidikan anti korupsi disuguhkan. Ini sosialisasinya ya. Nah ini
pendidikan anti korupsi yang di bawahi penanggung jawab adalah Kementerian Pendidikan, menawarkan pendidikan anti korupsi untuk seluruh perguruan tinggi. Nah, itu menawarkan ya, berarti dengan istilah belum semua ya. Membentuk timnya, membuat buku ajarnya dan materi pengajarannya, pelatihan calon dosen pengampunya dan sebagainya ya. Itu sampai di sana. Para taruna, apa sih visi dari program pendidikan anti korupsi Kementerian Pendidikan nih? Kan ada visi, ada misi. Visi dan misi. Visi itu secara singkatnya ini angan-angan, cita-cita, tujuan, namanya visi. Tujuan pemerintah atau visi pemerintah berkaitan dengan program pendidikan anti korupsi ya, khususnya Kementerian Pendidikan, untuk apa sih visinya? Kan harus punya angan-angan, cita-citanya. Nah, angan-angannya atau tujuannya atau ini khususnya harapannya adalah terwujudnya sarjana Indonesia berkarakter bersih korupsi. Nah ini visinya. Jadi mengapa diberikan di pendidikan perguruan tinggi ini? Visinya adalah terwujudnya sarjana Indonesia berkarakter bersih korupsi. Jadi di mana Anda semua sudah terjun di tempat kerja, insya Allah ya, jauh dari korupsi, bersih dari korupsi. Amin ya, ini sesuai dengan visinya. Apa juga misinya? Nah, kalau misi adalah dari visi ya, di bawahnya visi. Nah, misi sebetulnya bisa 2 poin, bisa 3. Ini kebetulan hanya 1 ini. Misi itu uraian dari visi. Misinya di sini meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Nah, ini meningkatkan pengetahuan. Poin kedua bisa saja ditambah, meningkatkan dalam misalnya penanganan bahaya korupsinya, pencegahannya. Jadi bisa ini kebetulan hanya baru 1. Karena misi ini uraian dari visi. Ini satu contoh aja yang disuguhkan dari program sana. Oh ya, ada ini ya, maaf ya, ada betul, belum kebaca. Nah, ini yang keduanya adalah meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya korupsi. Itu betul tadi yang Bapak sampaikan ini. Maklum ini, Bapak sudah muda ya, jadi ada saja kelupaannya, kekurangannya. Beda lagi dengan Anda semua sebagai para taruna yang masih jernih, kemudian masih semangat, daya ingatnya masih ini, apalagi Bapak ini sudah 61, jadi kalau ini sudah pensiun, tapi tetap insya Allah membantu meningkatkan pembelajaran di AKMI ini, meningkatkan kesadaran ya mahasiswa terhadap bahaya, meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan. Nah, ini yang tadi sebelum bahkan sudah dibahas ya, anti korupsi, melakukan pendidikan dan pengajarannya. Nah, ini keinginannya ya, jadi harus. Yang walaupun tadi dijelaskan jadi masih belum semua. Nah, alhamdulillah Anda kuliah di AKMI sudah mengikuti pendidikan anti korupsi ini. Tujuan mata kuliah pendidikan anti korupsi ini biar lebih paham lagi, biar Anda tidak bertanya-tanya, sehingga bisa untuk mendalami, mengikuti dengan sungguh-sungguh, walaupun ini materinya adalah disuguhkan dengan 1 jam pelajaran 60 menit, bahkan ini bukan non SKS ya. Bapak kerjasama dengan Anda untuk sama-sama diskusi agar sama-sama memahami kaitan dengan pendidikan anti korupsi ini. Nah, adapun tujuannya, nah ini membangun budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dengan memberikan pengetahuan tentang korupsi dan pemberantasannya. Nah, ini tujuan ya, berarti dari visi, misi dan tujuan ya. Jadi pertamanya adalah visi, kemudian misi, kemudian ketujuan. Menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Nah, juga ini menyiapkan mahasiswa sebagai agents of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari korupsi.
menyiapkan mahasiswa sebagai agen of change. Berarti kata lainnya adalah ya, mahasiswa adalah merupakan suatu ini ya, tombak, tombak kemudian kepercayaan masyarakat yang paling depan juga, yaitu untuk membebaskan dari korupsi, mencegahnya, yang paling depan untuk bergeraknya. Kan segala sesuatu juga kegiatan-kegiatan yang di masyarakat itu yang paling depan itu biasanya para mahasiswa untuk demo, untuk mencegahnya. Tapi dengan istilah demo yang dikatakan terdidik, dengan demo yang sopan santun, tidak merusak, demo untuk ingin bertemu dengan DPR dengan baik-baik, gitu. Insya Allah setiap DPR yang ada di daerah, bila para mahasiswa perwakilan dari grup demo tersebut ingin konsultasi, pasti diterima, asal dengan baik-baik, jangan mengganggu masyarakat, kemudian jangan mengganggu ketertiban umum, ya dengan baik-baik insya Allah, bahkan dikawal oleh keamanan, asal jangan bakar ban di tengah jalan, di perapatan itu ya, itu kan akan menghambat ini. Silakan, jadi di pihak DPR pun, ketua DPR pun baik daerah maupun pusat biasanya akan terbuka apa sih yang ingin disampaikan oleh perwakilan mahasiswa dari grup demo tersebut. Kan punya ini, kan pasti punya grupnya, punya timnya, perwakilan dari perguruan tinggi untuk mewakili dari semua mahasiswa berkaitan untuk mengusulkan hal-hal yang barangkali mengerahkan masyarakat ya dan sebagainya, berkaitan dengan untuk masyarakat resah, termasuk dengan ini para taruna. Dengan adanya si COVID ini ya, COVID-19 ini merupakan suatu halangan yang sangat juga memprihatinkan. Dari semua program-program pemerintah pusat ke daerah, juga sampai ke masyarakat lurah dan mungkin RW yang tadinya punya program berkaitan dengan biaya yang sudah dicanangkan, diprogramkan, dengan adanya si COVID ini, jadi program-program itu berantakan. Termasuk dengan pembelajaran ini ya, dengan sekarang Anda menerima video secara tidak langsung tatap muka, tapi Anda bisa menerima. Tapi masyarakat kecil dan pendidikan yang rendah yang sangat repot. Tapi kalau untuk mahasiswa insya Allah tidak begitu ini. Terutama pendidikan dasar yang merepotkan para orang tua, masyarakatnya resah, jadi ingin pembelajaran dikembalikan ke sekolah. Ini sangat merepotkan para orang tua, terutama ibu-ibu, suaminya kerja, ibu-ibunya menangani putranya yang di SD, yang harusnya beberes di rumah, ini menangani anak. Jadi sangat-sangat merepotkan. Mudah-mudahan barangkali dengan adanya si COVID ini tidak lama lagi nyah dari Indonesia khususnya umumnya, supaya nanti bisa berjalan lagi dengan normal gitu. Amin. Hanya dengan kita sama-sama melaksanakan program pemerintah, tidak lepas dengan protokol kesehatannya ya, di mana bepergian kepada orang banyak, tempat umum, apalagi banyak pergi sana sini, itu sangat harus hati-hati, waspada, selalu pakailah protokol kesehatan itu. Selanjutnya para mahasiswa, sementara barangkali itu saja di pertemuan yang kedua. Insya Allah nanti barangkali disusul dengan entah tugas, entah apa materi berikutnya yang bisa untuk lebih memperdalam di penjelasan pendidikan anti korupsi di pertemuan kali ini, sehingga nanti juga bisa bila kalian ingin menanyakan pun akan Bapak bantu untuk dijawabnya dan disampaikan juga penjelasannya.
Demikian sementara, mudah-mudahan nanti dapat bertemu kembali di pertemuan ketiga. Mohon maaf barangkali ada hal yang kurang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.